agama tadi katanya memberikan pemaknaan dan Mhm sebagainya, mhm. kenapa tidak melakukan legitimasi agama? Apakah agama tidak memiliki Untuk kebenaran? Indonesia dan barat ini memang, macam-macam ya. Kita memang harus akui bahwa psikologi dan agama itu selalu berinteraksi, kita Selalu nggak bisa berinteraksi ya? memisahkan. Sudahlah, gunakan psikologi aja, gunakan sains aja, Mmm, tinggalkan agama. Karena ketika kita riset neuroscience pun, kita iya. tidak menemukan yang namanya itu jiwa katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, Miska TV, hari ini kita kembali lagi untuk melakukan sebuah, kajian atau obrolan yang telah lama kita simpan, kita pendam. Bukan dalam artian bahwa dipendam artinya dikubur, tapi untuk bagaimana dibangkitkan kembali dan dipelajari dulu, dikaji dulu agar lebih mendalam lagi. Kali ini kita akan sama-sama mengkaji kajian pemikiran Kang Jalal, kajian futuristik yang sudah biasa kita lakukan. Kali ini bukunya kalau kemarin-kemarin kita masuk pada buku Meraih Kebahagiaan, tetapi juga masih tetap dalam konteks kebahagiaan, kita akan masuk pada buku kita hari ini adalah Psikologi Agama, sebuah pengantar dari Kang Jalal, Julian Rahmat. Buku ini, sama seperti apa yang disampaikan oleh, eee, Zu Jura Zuhairi Misrawi bahwa buku inilah istimewa, suatu yang Kang Jalal itu memotret agama berdasarkan lensa psikologi. Dan hari ini kita akan coba untuk mencicipnya, bagian demi bagian insyaallah kita akan sajikan. Bersama kita hari ini adalah yang sudah biasa yaitu Paman Apik, dan Bapak dan Ibu seperti biasa sudah mengenal beliau, Agus Nirmanto, dan beliau juga expert dalam kajian-kajian yang sifatnya filsafat dan logika, termasuk juga ahli dalam bidang matematika. Apa kabar Paman Apik? Alhamdulillah kabar sehat. Apa kabar Ustadz Alhamdulillah Aksa? sehat Alhamdulillah Udah lama ya kita sehat. tidak berjumpa ya. Lama 1 bulan lebih ya? Bisa. Iya iya. Tapi meskipun sudah lama kita tetap ya masih mempelajari Kang Jalal ya. Terus-menerus yang dipendam makin matang nih, makin seru kali ini kita. Masya Allah, luar biasa gitu. Oke, sebelum kita masuk materi kita, buku psikologi agama, ini mungkin barangkali kelanjutan juga dari psikologi yang lainnya, psikologi komunikasi misalkan begitu. Nah, Paman Apik punya ini nggak, komentar sedikit aja terkait dengan buku ini? Menurut saya ini buku yang paling fenomenal ya Mhm. dari karya Allahyarham Profesor Kang Jalal ini. Oh, syuk Dan beliau Kang Jalal ini memang menyatakan dalam buku Psikologi Agama ini adalah buku ilmiah, malahan begitu, buku buku ilmiah ya? ilmiah. Nah, padahal buku ilmiah itu kata Kang Jalal itu nulisnya sulit, Mmm, kualitasnya bagus, tapi yang baca kadang-kadang cuma sedikit karena memang kita sulit untuk memahaminya. Nah, mhm. kalau saja kita baca buku Psikologi Agama ini, bukan hanya sulit tapi sangat mencerahkan. Sulitnya menjadi lebih mudah karena banyak narasi-narasi psikologis. Menurut saya sangat bagus itu. Itu khas ya, seakan Khasnya ya, dari bahwa beliau Profesor itu Jalal ini, bisa ya. menarasikan dan mengemas menjadi sesuatu yang sulit jadi menarik dan jadi renyah istilahnya ya, Iya, begitu, Kak, gitu. yang tadinya menjadi kayak jauh ya, psikologi dan agama itu kayak pembahasan yang jauh Mhm. bagi umat manusia, itu menjadi pembahasan yang dekat bagi kita sehari-hari. Oh, kita Nah, itu butuh psikologi, butuh agama, gitu, oke. ya. Nih Pak Paman Apik, coba kita Heeh. lihat dulu ya, misalkan di sini, bagian-bagiannya luar biasa, ada apakah itu agama, kemudian tentang sains juga, ilmu pengetahuan, kemudian juga, relasi agama dan psikologi, Mhm. sampai ini persoalan yang menarik itu psikologi pro agama. Jadi ada Mhm. psikologi yang pro agama, mungkin awalnya yang anti agama ya gitu. Oke, sebelum masuk itu, barangkali apa sih nilai penting dari buku ini, khususnya bagi masyarakat? Tadi kan buku Iya ini sangat ilmiah, artinya buat masyarakat akademis ya, iya, kampusan betul. begitu. Ya. Tapi kalau untuk masyarakat secara umum, apa kira-kira nilai pentingnya? Untuk akademis sangat penting, secara umum juga penting karena, nah ini Mmm, kehebatan Kang Jalal ini, memotret agama, teori agama dari perspektif psikologis. Nah, psikologi itu kan di mana-mana kita pakai ya. mmm. Kalau kita misalkan mau menentukan anak kita, mau sekolah di jurusan apa, teknik, Oke. apa jurusan sastra, itu kan kita kadang tes psikologi kan. Mengapa? Karena umat manusia saat ini percaya dengan hasil psikologi. Dan sekarang bagaimana kita psikologi ini kita gunakan untuk memotret agama. Oh, Mmm, hasilnya sangat luar biasa.
Dan kita secara manusiawi memang kita punya emosi ya, punya, sifat-sifat psikologis. Nah, di sinilah kita tunjukkan, kapan orang itu, bagus beragama, kapan salah beragama, bagaimana mengatasinya. Nah, ini, kita bahas Nah ini, dalam ini. kita masuk nih pada pakai kajian kita ini. Kan psikologi itu biasanya berpusat pada manusia, pada diri personal ya. Mhm mhm. Tapi ini menariknya Mhm mhm. di lensanya diarahkan pada agama. Mhm Agama kan mhm mhm. sesuatu yang sifatnya ilahi dari Mhm Tuhan mhm. Mhm dan kalau bentuknya sekarang bentuknya teks gitu. mhm. Mhm 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 mhm. Itu kok bisa ya? Nah, ini menariknya di sini, dalam buku psikologi agama ini memang, nanti Kang Jalal membahas ya, dan kita akan juga bahas Mhm mhm. bagaimana psikologi itu melihat agama. Mhm Berarti agama sebagai, objek dari psikologi. Tapi mhm. kita bisa juga melihat sebaliknya, agama melihat psikologi. Nah, jadi timbal balik di Wah. sini. Nah, Nah, sehingga dalam bukunya Kang Jalal ini akan ada timbal balik. Psikologi itu awalnya adalah menyatu dengan ajaran agama, bahwa mhm, psikologi itu kan ilmu tentang jiwa. Dan agama itu adalah salah satunya adalah ajaran untuk menyempurnakan jiwa manusia. Jadi oke. memang ada titik temu, gitu ya. Nyatu, tapi kadang-kadang jadi konflik. Bahkan kadang-kadang saling menjatuhkan, psikologi Heeh, nyerang agama, agama nyerang psikologi. Nah, oke. disinilah kita perlu bersikap bijak sesuai dengan buku Kang Jalal ini. Oke, Ya. kita masuk lagi sekarang. Nah, kalau kita melihat misalkan pada bagian, buku Kang Jalal ini di awal-awal itu, kita melihat misalkan ada hal yang terkait dengan relasi agama ya, relasi agama dan psikologi. Mhm. Paman Apik melihatnya seperti apa? Relasi agama dan psikologi. Nah, ini bagian paling penting dari buku Kang Jalal. Jadi, tidak ada subjudul ya dari buku Kang Jalal ini, hanya psikologi agama saja. Ini karena saking pentingnya 2 tema itu, Hmm, relasi, psikologi, dan agama. kita harus pisahin dulu. Ya, gitu. Harus Biar kita lebih mantap. pisahin, kadang digabungkan Ya gitu ya ya. ya. Nah, di sini memang sepanjang sejarah relasinya itu adalah kompleks. Kadang mereka harmonis, kadang mereka bermusuhan, kadang ada yang lebih dominan, apakah psikologi lebih dominan atau agama yang lebih dominan. Nah, di sini ini fokus dari, buku pertama dari Kang Jalal ini. Dan buku yang kita bahas disebutnya sebuah pengantar, karena memang baru membahas satu dari psikologi agama, yaitu relasi psikologi dan agama. Satu buku itu. Oke Harusnya ada 4 di sini, harusnya oke, ada 4. apa aja tuh? Nah, 4 itu yang kedua adalah tentang pengalaman keberagamaan. Jadi, Oke bahwa kita membahas agama itu, kita perlu melihat pengalaman nyata, bagaimana umat manusia menjalankan agamanya. Oh, oke, dengan menjalankan agama ternyata orang menjadi lebih sopan, hmm, lebih sehat, lebih oke, ya, tolong-menolong, misalnya gitu. Atau setuju. malah ada yang lebih jadi teroris, jadi keras gitu, kan ada gitu. Nah, ini perlu kita kaji. Nah, Ya, itu di buku kedua, dari Kang Jalal. Buku hmm, yang ketiga adalah sikap kekanak-kanaan atau sikap dewasa dalam hmm, beragama. Jadi orang beragama itu ada yang sikapnya memang kekanak-kanaan seperti oke, yang dituduhkan oleh, Freud ya Freud ya. itu. Ada juga yang sangat dewasa, agama itu justru, pertumbuhan kita yang sangat dewasa. Itu buku ketiga. Dan buku keempat adalah patologi, agama. Jadi Ya, agama penyakit itu ya. memang ada juga, Penyakit ya. penyakit-penyakitnya. Nah, gimana kita Ya, menyembuhkannya itu. Nah, Kang Jalal merencanakan menulis 4 buku dan sekarang baru buku ke-1 makanya tampaknya buku 2, ketiga, dan keempat harus digarap sama Paman Apik. wah, harus kita pikirkan bareng-bareng Oh ini ya, ya. insyaallah insyaallah. Oke, Paman Apik, Ya. eee, tentang relasi agama ini bentuknya agama dan psikologi ini, Mhm. bentuknya apakah, tadi harmonis, Mhm ada mhm. proses menjauh kemudian Mhm merapat lagi mhm dan mhm. sebagainya, Mhm. itu pemotretannya polanya juga mungkin pola barat dulu ya? Atau kalau di Indonesia gimana gitu ya? Ya, Kalau di relasi di dengan Indonesia gimana? Indonesia dan barat ini memang, macam-macam ya. Kita memang harus akui bahwa psikologi dan agama itu selalu berinteraksi, kita Selalu nggak bisa berinteraksi ya? memisahkan. Karena sama-sama menggarap jiwa, gitu ya. Oke, jiwa ya. Oke. Dan, psikologi ini posisi sekarang semacam diuntungkan, karena psikologi itu adalah satu bentuk sains. Mhm Dan umat manusia sekarang itu cenderung percaya pada sains gitu mhm. ya. Jadi kalau misalkan, ada gerhana bulan, sains mengatakan bahwa gerhana bulan itu karena bulan itu ditutupin oleh bayang-bayang, bumi Heeh. gitu. Terus kemudian ada ajaran mitos yang mengatakan bahwa gerhana bulan itu bulan dimakan oleh Ya ya ya, raksasa gitu. betul Nah, betul kita akan betul. percaya sains. Jadi kalau ada, perdebatan itu akan lebih percaya sains. Nah, Mhm sehingga sekarang itu ada kecenderungan, ada tokoh terutama di barat, kemudian menular juga di Indonesia, mhm sudahlah gunakan psikologi aja, gunakan sains aja, mhm. tinggalkan agama. Karena ketika kita riset neuroscience pun, kita Iya, tidak menemukan yang namanya itu jiwa katanya. Kita tidak oke. menemukan itu namanya ruh, semua hanya ada,
fisik-fisik aja. Nah, ada yang Mhm. bilang gitu. Nah, ini harus kita antisipasi. Iya. Padahal perkembangan di barat juga di Indonesia, itu sekarang psikologi juga menuju spiritual. Oh, kita makin Oh. butuh, peran rohani, kita Iya, makin butuh, dahaga-dahaga spiritual tuh kita, makin butuh ke sana. Jadi oke. interaksinya memang bermacam-macam, Mas Bermacam-macam Raffi, ya. bentuknya ya, kayak Iya, gitu. Tampaknya kalau begitu agama itu semakin tergerus ya, ya, secara pemahaman dan memang tampaknya psikologi harus psikologi agama ini harus mengembalikan bagaimana agama itu bisa integrasi dengan, mmm. sains seperti itu ya, kayak gitu. Ya, betul betul. Nah, sehingga sikapnya ini akan, menjadi beragam. Jadi Oke bahwa sains tadi itu adalah yang lebih utama dari oke, agama, itu baru satu bentuk interaksi. Nah, mhm, interaksi lainnya misalkan adalah Freeman Dyson, itu menyatakan gini aja, sains dan agama atau di sini psikologi, sains psikologi dan agama, itu semacam 2 jendela. 2 jendela ya, Nah, 2 oke. jendela untuk Jendela satu melihat 2 ah, bisa gitu. Jendela kanan dieksplorasi. misalkan agama, nah jendela kiri misalkan psikologi, Oke misalnya gitu ya. oke oke, Nah, kita berada di dalam, kita untuk melihat realitas apa yang ada di luar. mmm, Jadi menurut, Freeman Dyson, nah ini oleh Kang Jalal juga diceritakan dalam bukunya gitu. mhm Nah, kita membutuhkan kedua-duanya untuk melihat realitas dari sisi kanan, kita lihat jendela agama, mhm, dari sisi kiri kita lihat dari sains. dari Saling sainsnya itu, melengkapi. oke Itu Freeman Dyson. oke. Kemudian, Kang Jalal juga mengutip pendapat dari Paus. Nah, itu menyatakan bahwa, nah kalau Paus ini ingin merangkul kedua-duanya, bahwa agama itu membutuhkan sains, karena dengan sains, agama menjadi terbebas dari error-error, yang kadang-kadang salah melihat Mmm, gerhana, salah melihat bagaimana, matahari di pusat, bumi yang berputar gitu ya. Nah, dengan sains kita, jadi tahu yang mana gitu. Tapi sains membutuhkan agama, karena sains itu membutuhkan makna, membutuhkan arah ke mana gerak kita buka gitu. kalau agama mungkin bisa melakukan melegitimasi ya, Hmm, kebenaran yang dilakukan oleh sains itu. kalau itu Atau ada bentrokan ini antara kebenaran sains dan agama kan awalnya kan begitu kalau misalkan memahami kan. Misalkan ya, kalau kita belajar sains mhm misalkan mhm, di sekolah-sekolah ya, satu-satu aja kan kayak gitu ya, ini mhm agama ini sebagai gitu. Nah mhm, ya sekarang itu ya, kan, kalau posisi seperti itu karena mhm misalkan tadi disebutkan mhm bahwa ternyata manusia, saintis itu bisa bisa error dan sebagainya, mhm dan agama tadi katanya memberikan pemaknaan dan mhm mhm sebagainya. mhm. Kenapa tidak melakukan legitimasi agama? Apakah agama tidak memiliki kebenaran? Untuk legitimasi itu, ini ada problem yang, cukup apa ya, sensitif. Sensitif, Misalkan, Charles Darwin itu kan sains ya, Charles oke Darwin, oke, evolusi iya, evolusi. Nah, di barat, Charles Darwin itu seakan-akan berhasil membuktikan bahwa manusia itu berevolusi dari monyet, oke kira-kira gitu ya, oke 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 berevolusi dari kera atau oke sejenisnya oke gitu. oke. Nah, sehingga dengan cara itu, evolusi Charles Darwin itu membatalkan Alkitab, karena Alkitab mengatakan bahwa manusia itu berasal dari surga, Mhm. yaitu Nabi Adam kemudian diturunkan ke bumi. Ketika sains benar, misalkan dianggap Charles Darwin itu benar, maka berarti agama salah dan itu terjadi. Nah, Kang Jalal, menceritakan dalam bukunya, gitu juga. Oke, Tapi eee, itu bukan satu cerita yang hanya seperti itu, tapi ternyata evolusi itu juga berevolusi. Nah, mmm, salah satunya Denis Nobel ini. Nah, Ines Nobel Nobel ya? ini, sekarang usia 87, 88 tahun lah ini. Nah, peneliti biologi yang sangat luar biasa. Nah, beliau Denis Nobel mengatakan bahwa evolusi itu tidak seperti yang diperkirakan oleh Darwin. Evolusi itu menuju suatu makna yang lebih tinggi. Jadi, Nah, pada aspek ininya ya, pemahaman pemahaman? ada pemahaman. Jadi Oke, yang, dikiranya oleh Darwin dan kawan-kawan itu adalah random, mhm, random kemudian menghasilkan evolusi. Nah, di sini menurut Nobel mmm, ini nggak random-random amat, itu ada mhm, freedom, ada niat, ada pilihan di betul sana. betul. Dan Nobel ini kan ahli biologi, ahli fisiologi ya, ahli jantung, dia adalah, meneliti bagaimana, alat pacu jantung, sebenarnya gitu. Mhm. Nah, dari situ Nobel melihat bahwa gen-gen itu, gen dalam jantung, itu bisa saling menggantikan atau kadang-kadang dibuang, tidak masalah. Asalkan Oh fungsinya itu digantikan oleh temannya yang lain. oh seperti ya? Oleh organ secara Mmm, keseluruhan. Jadi keseluruhan itu bisa menggantikan, tugas masing-masing gen. oke Nah, sehingga keseluruhan sebagai individu, kita sebagai mhm, manusia, menurut Nobel itu adalah salah satu tujuan tertinggi dari seluruh sel itu. oke, Kita menjadikan manusia yang bermoral, mhm. manusia yang berakhlak. Nah, itu adalah, justru tujuan dari evolusi gitu. Kalau selain Nobel ini ada lagi nggak?
tokoh-tokoh Sebenar yang bicara terkait dengan ini psikologi yang lensa banyak, ini? banyak banyak, kan sebenarnya, kalau Nobel ini kan disebutnya sebagai jalan ketiga ya Jalan dari ketiga, evolusi. oke. Nah, jalan ke satu itu adalah evolusi Darwin yang Oke, yang tadi yang materialisme, sebutin yang ya. melawan agama, Ya, kemudian jalan kedua itu intelligent design atau kreasi, ya. kreasionisme. Jadi bahwa itu adalah, jalur agama, jadi bahwa, Oh, iya. Tuhan itu menciptakan langsung. Nah, ini kan 2 ini bertentangan. Iya, Nah, jadi kalau yang dari aliran kreasionisme, itu dia akan mendukung agama. Jadi mmm, semua bukti-bukti fosil itu sesuai dengan ajaran agama. Nah, oke. Nobel mencari, jalur yang ketiga. Yang ketiga Jadi ya. bahwa evolusi itu mengarah kepada, makna, makna moral, makna akhlak gitu. Berbeda dengan Richard Dawkins. Dawkins ya, Nah, Richard Dawkins itu mengatakan bahwa gen-gen adalah egois. egois. Gen-gen itu pengen menjadikan dirinya, reproduksi lebih banyak gitu. Mmm, Tapi kalau menurut Nobel enggak, gen-gen itu enggak egois, gen-gen itu adalah, ingin kebersamaan, oh. punya cita-cita yang, lebih tinggi gitu. Jadi, nilai spiritual dari gen-gen itu dirumuskan oleh, Denis Nobel. Oke, ada berdasar pembacaan buku ini ada temuan-temuan nggak terkait dengan, perilaku, perlakuan Mhm. orang, misalkan terkait dengan agama, bahkan bagaimana memposisikan agama, seperti apa dan bagaimana dalam konteks buku ini misalkan yang tadi di awal-awal itu tadi? Ya. Nah, di sini, memang itu fokus, Kang Jalal di buku kedua ya, Iya, bagaimana pengalaman dalam beragama, ya itu oke, buku kedua. Nah, meski demikian di dalam buku yang sekarang yang kita bahas itu juga iya, banyak contoh-contohnya oke, psikologi agama. apa Nah, contohnya coba? Di-spill misalkan, ya? ya kalau kalau contoh negatif, Iya, itu Kang Jalal kan menulis buku ini pada awal tahun 2000-an ya, 2003. 2003. Itu di Indonesia kan sedang rame-ramenya Lia Aminuddin. Aminuddin, oke, Nah, gimana? jadi Salamullah itu ya? bagaimana Salmullah ya itu Iya, ya. iya, Lia Aminuddin itu sebuah sekte yang mengaku bahwa dirinya itu adalah Jibril, oke, dirinya itu adalah Maria yang melahirkan Yesus gitu ya, dirinya itu mendapat wahyu langsung. oke, Nah, meskipun itu tampaknya nggak masuk akal bagi kita gitu ya, nggak masuk akal, tapi ternyata banyak pengikutnya di Indonesia, oke. bahkan banyak orang-orang Laku cerdas, ya? laku gitu. Nah, kemudian di situ diceritakan juga oleh Kang Jalal bersumber dari Gatra ya, Mhm, tahun 2001 iya. satuan itu, bahwa orang-orang itu untuk menyucikan dari dosa itu membakar diri, Oh, gitu. yang pembakaran Ada itu, yang terbakar gitu. heeh, Loh, jadi pengalaman beragama itu bisa sampai kayak gitu? Loh, itu kan seperti nggak masuk akal. Ada yang terbakar beneran. Oh, itu betul, harus telanjang ya, itu harus heeh, telanjang, heeh. laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu. Nah, itu ada yang terbakar beneran. Nah, kan terbakar beneran boleh dikecilkan gitu Oke, ya apinya gitu oke, ya, biar oke. nggak terbakar gitu. Karena Itu kabarnya itu faktor dosa ya kalau pas jontor yang kebakar ada dan yang jatuh tuh sebagainya. dosa, gitu. Tapi anehnya itu, Paman Mhm, Apik ya, mhm, saya kok bisa ya orang percaya dengan seperti itu. Bahkan kita kalau baca tuh, beliau itu kan mhm. sumbernya pada ini ya, pada Apa, apa, mimpi dan sebagainya mimpi, gitu. inspirasi, Kok ilham orang itu. bisa percaya ya? Nah Kenapa ya? nah ini yang kita bahas di, faktor psikologi. Itu psikologi. Ya, jadi apa saja yang menentukan? Karena agama ini, nah Kang Jalal melihat, Mhm. psikologi itu nanti ada setidaknya ada 2, psikologi personal dan Oke, psikologi sosial. Jadi kita sosial. Oke, karena, oke. terlibat dengan sosial. Nah, kalau Lia Aminuddin itu kan akhirnya diputuskan sesat ya oleh MUI ya, Heeh. dilarang gitu ya. Mhm. Nah, itu keberagamaan yang negatif. Ada keberagamaan yang positif, misalkan Apa itu? Profesor Abdus Salam. Itu memperoleh Nobel Oh, ya, Fisika, ya, ya. itu karena dari inspirasi agama. Inspirasi agama. Iya, itu. Jadi kalau begitu, Mhm. berdasarkan, temuan Paman Apik berdasarkan pada buku Psikologi Agama ini, bahwa agama itu bisa menjadi inspirasi 2 wajah ya, Betul. wajah negatif dan wajah positif, Iya, iya, gitu. iya, iya. Kalau yang samar-samar nggak ada? Yang samar-samar ada juga. Gimana 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 tuh? Jadi Menarik. orang kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Ini kok Gimana kayaknya tuh? kayaknya menguntungkan kalau pakai dalil agama. Ya kita pakai dalil Oh, agama ini, menguntungkan secara ekonomi, mungkin oke. ada dikutip kitab sucinya, menguntungkan secara otoritas politik. Nah, itu bisa saja di situ. Nah, di sini, banyak sekali. Nah, itu justru kadang-kadang, yang kayak gitu itu yang kadang-kadang lebih sulit. Kayak kayak bener, tapi kok kayaknya salah gitu ya. Misalkan ya mohon maaf ya, misalkan beristri banyak, itu kan problem tersendiri ya. Iya, iya. Ya kalau kita di Indonesia, psikologi di Indonesia secara sosial, Indonesia itu laki-laki dan perempuan, kita Mmm, bisa cek data statistik, itu oke. banyak laki-laki. Mmm. Jadi kalau kita sekarang Banyak itu laki-laki ya? banyak laki-laki Aduh, berarti statistiknya. tidak ada potensi. Nah, gitu. Nah, sehingga yang mengatakan bahwa seorang laki-laki itu bisa mempunyai istri lebih dari satu, misalkan Mhm. 2, 3, atau 4, loh bagaimana laki-laki lain kan kehabisan. Wong satu dengan satu aja
kekurangan Itu istri nanti gitu kan. bahayanya Mhm, itu, fenomena mhm. LGBT. Nah, Nah itu itu juga. ya, betul. Nah, itu perlu dikaji juga. Oke, kita sekarang coba untuk membidik, relevansi dari buku ini yang Mhm, kecenderungannya terkait dengan pendidikan nih. mhm, Kan kalau di pendidikan kita ya, mhm, aspek agama itu, eee, kecenderungannya mungkin dengan aspek antara knowledge dan praktis itu mhm, tidak terlalu seimbang. Misalkan mhm, kalau, di masjid lebih banyak yang terkait dengan, praktik-praktik mhm, beragama mhm, atau misalkan atau simbolik lah. Kalau mhm, anak-anak kan kita lebih lebih senang misalkan melihat masyarakat atau misalkan di komunitas misalkan ada mhm. pengajian yang melantunkan suaranya indah dan sebagainya. Heeh, heeh. Padahal kan, kalau kita lihat di ISIS dan sebagainya itu mereka tuh betul-betul pantunannya indah-indah dan Mhm, sebagainya. Tapi mhm, ternyata mhm, pemahamannya mereka menggiring pada sesuatu yang tadi kita sebut sebagai patologi itu kan, mhm, mungkin cuma mhm, masalah itu. mhm, Nah, eee, kita sebutlah sebagai radikalisme atau mhm, ekstremisme kayak gitu. mhm, mhm. Nah, kalau di buku ini ada nggak jawaban untuk hal seperti itu? Misalkan untuk konteksnya konteks pendidikan sekarang ini Ya, atau untuk pendidikan ya. ya, Untuk pendidikan, secara langsung barangkali kita mencari dalam buku itu tidak mudah. oke, Nah, kalau kita mencermati dari konsep-konsepnya ada. Di situ jelas ya. Karena, pembahasannya cukup panjang dan kemudian bagaimana, contoh-contoh mmm, para pemikir-pemikir besar itu mengembangkan konsep-konsep pemikirannya. Kalau oke, misalkan kalau kita ambil, pengalaman keberagaman dari Profesor Abdussalam tadi ya. iya, Nah, Abdussalam itu kan memperoleh hadiah Nobel fisika, mmm, teori, wah ini sangat, luar biasa, ilmunya sangat sulit mhm, dan beliau akhirnya kan juga jadi profesor matematika. oke, Jadi, fisika dan matematika. Dan beliau menggagas untuk negaranya bagaimana bahwa negara kita itu harus memajukan pendidikan. harus memajukan Pendidikan, pendidikan. sains, dan teknologi itu yang utama beliau. Mengapa beliau seperti itu? Nah, itu salah satunya adalah inspirasi dari agama, dari membaca Al-Qur'an, Nggak, kalau gitu. kalau Indonesia gimana? Nah, kalau Indonesia, nah menurut saya ini justru sangat penting sekali karena kita itu butuh tokoh-tokoh dari Indonesia. Dan saya setuju bahwa kita harus menggali Satu-satu terus di antaranya ini ya. ya pemikiran Kang Jalal ya. Betul, Kalau kalau saya, sangat senang menggali pemikiran Kang Jalal dan ini perlu kita hidupkan. Karena buku mmm, yang sekitar 200 halaman, itu betul kan betul, singkat sekali ya, 200 halaman. Isinya sangat padat. Ini kalau kita kembangkan, menjadi sangat banyak sekali. mmm, Satu misalkan Kang Jalal dan kita punya tokoh-tokoh besar ya, Soekarno, Hatta, itu kan mmm, pemikir-pemikir besar. Itu perlu menurut saya untuk kita kaji terus, kita kembangkan terus. Kemudian kita punya Wali Songo ya, Sunan Kalijogo. Oh betul, itu, banyak kearifan, hikmah-hikmah yang bisa oke, kita kembangkan. Jadi selain dari barat, dari Timur Tengah, kita juga perlu mengembangkan, dari Indonesia. Bagaimana kok Wali Songo itu bisa berhasil mengislamkan Indonesia, itu kan pendidikannya sangat oke, bagus. betul, Bagaimana, bertahap demi betul bertahapnya itu betul betul, terjadi. Nah, itu barangkali, Kang Ustadz Ahsan, itu dari bukunya Kang Jalal ini kita bisa mengambil, oh, kisah-kisah itu. oke Banyak, bagaimana bahwa pendidikan itu bisa integrasi, kadang mengambil jarak, oke. dengan agama juga gitu. Tadi Paman Apik bicara juga terkait dengan inspirasi kitab suci ya, Ya, yang betul, betul. berdasarkan pada Abdus Salam dan Ya, sebagainya. ya. Di segmen akhir ini, Paman Apik bisa nggak menyampaikan sesuatu yang berharga bagi masyarakat, baik masyarakat akademis maupun masyarakat yang non akademis, yang sifatnya lebih praktis mungkin seperti apa? Terkait dengan buku psikologi agama atau inspirasi apa dan sebagainya. Inspirasi dari psikologi agama ini, sangat banyak ya. Oke Salah satu yang paling penting menurut saya adalah kita perlu tetap open mind. oke Jadi untuk beragama ini memang kita banyak jendela agamanya ya, oke jendela kiri, jendela kanan, depan, belakang. Nah, sehingga ketika ada beragam perbedaan, kita saling belajar. oke Kemudian, yang kedua, memang agama ini bisa dieksploitasi untuk hal-hal negatif ya, terorisme, penipuan dan sebagainya. oke Tapi itu kan eksploitasi keberagaman yang sebenarnya nggak tepat ya, nanti ada patologi agama dan oke. sebagainya. Dan yang ketiga poinnya adalah inspirasi positif, bahwa agama itu adalah sumber inspirasi, sumber makna yang, sangat tinggi. Mmm, Dan saya bisa sedikit melanjutkan tentang Profesor Abdus Salam ya. Beliau mengatakan, agama Islam itu mengajarkan tauhid, mengajarkan oke. kesatuan. Sementara dalam teori fisika kuantum yang sekarang, paling fundamental itu Mmm, ada 4 interaksi atau 4 gaya. oke. Nah, yaitu gaya gravitasi,
yang dirumuskan oleh Newton dan Einstein. Mmm, Nah, yang sampai sekarang ini diukur juga sangat sulit gravitonnya. Kemudian adalah elektromagnetik. iya Elektromagnetik itu adalah kita bisa ngomong ini ada mikrofon, ada iya, layar, ada handphone, itu elektromagnetik berarti interaksinya, mmm. listrik gitu. Kemudian yang ketiga dan keempat itu adalah interaksi lemah dan interaksi kuat. Interaksi lemah itu ya nuklir lemah atau atom Mmm, lemah untuk radioaktif biasanya gitu, untuk penyembuhan, kanker dan mhm, sebagainya. Kalau interaksi kuat yang keempat itu untuk bom atom misalnya bom gitu. atom ya, Nah, bagi Profesor Abdussalam ini sungguh aneh realitas ini. mmm. Kok ada 4 macam? Harusnya menyatu kan gitu. Karena, menurut Profesor Abdussalam Allah itu ahad gitu ya, Allah Oh, itu satu oke, ya, Allah itu satu. Jadi dari keragaman itu kita mesti bisa menyatukan dan mhm, itulah yang menjadikan Profesor Abdul Salam ini Salam, melakukan riset terus dan akhirnya berhasil menyatukan antara, interaksi lemah dan elektromagnet. Jadi dari yang 2 ini, ya menjadi bisa, menyatu. Ini yang mengantar beliau menjadi, mendapat Nobel Nobel, Nobel Nobel ya, Fisika. Jadi inspirasi persatuan, kesatuan, dari kitab suci, dari agama, itu mendorong, saintis untuk melakukan, inovasi-inovasi dan kajian yang sangat mendalam, bahkan menghasilkan Nobel seperti Profesor Salam. Masya Allah luar biasa. Oke, kawan Apik nampaknya kita cukup jeda dulu ya, nanti insyaallah nanti kita nyambung lagi ya, masih Siap. bicara terkait dengan psikologi agama. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak, kita sama-sama tahu bahwa kita terbatas dengan waktu, bahwa kita akan nanti jumpa lagi dalam buku yang psikologi agama bersama kawan Apik dan juga nanti insyaallah juga ada Pak Budi Sulistyo yang akan, mendampingi kita untuk diskusi dan sebagainya. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah menyimak. Mari kita akhiri sama-sama dengan bacakan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Paman Afi. Terima Masya kasih, Allah. Ustaz.